Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Farwa Hafidah, Tika Rahma Maudita, dan Eleonara Solomasi yang akan menjelaskan mengenai uji MANOVA. Adapun materi yang akan dibahas pada uji MANOVA kali ini ada konsep dasar MANOVA, asumsi MANOVA, kegunaan MANOVA, aplikasi dengan SPSS, interpretasi hasil, dan analisis contoh jurnal. Yang pertama ada konsep dasar MANOVA. Multivariate ANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Artinya merupakan bentuk multivariate dari Analysis of Variance atau ANOVA. Bentuk multivariate maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Analisis ini disebut juga dengan istilah multivariate ANOVA. Uji ini mirip sekali dengan uji Hotelings T2. Letak perbedaannya adalah jika uji Hotelings T2 digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen dengan dua kategori saja. Sedangkan multivariate ANOVA dapat digunakan pada lebih dari satu variabel independen dan atau kategori dua atau lebih. Perbedaan antara ANOVA dan MANOVA terletak pada jumlah variabel dependennya. ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap satu variabel dependen. Sedangkan MANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh terhadap lebih dari satu variabel dependen. Keunggulan MANOVA adalah mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Dalam penggunaannya membutuhkan asumsi, yaitu ukuran sampel yang lebih besar daripada univariate ANOVA, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel, minimal sebanyak 20 observasi. Dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar dari jumlah variabel dependen. MANOVA dibagi menjadi dua, yaitu ada MANOVA one way dan MANOVA two way. Yang one way digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara kelompok variabel independen pada lebih dari satu variabel dependen kontinu. Dalam hal ini berbeda dari ANOVA satu arah yang hanya mengukur satu variabel dependen. Dan untuk MANOVA two way digunakan untuk situasi di mana ada dua atau lebih variabel dependen. Tujuan utama dari MANOVA dua arah adalah untuk memahami apakah terdapat interaksi antara dua variabel independen pada dua atau lebih variabel dependen. Selanjutnya ada contoh one way, yaitu apakah ada perbedaan dalam persepsi daya tarik dan kecerdasan pengguna narkoba di film. Yaitu dua variabel dependen adalah persepsi daya tarik dan persepsi kecerdasan, sedangkan variabel independen adalah pengguna narkoba dalam film yang memiliki tiga grup independen, yaitu bukan pengguna, pelaku eksperimen, dan pengguna biasa. Kemudian ada contoh two-way, yaitu apakah ada perbedaan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang siswa tentang fakta berdasarkan durasi kuliah dan jenis fakta. Yaitu dua variabel dependen adalah ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang, sedangkan dua variabel bebasnya durasi kuliah dengan 4 kelompok 30, 60, 90, dan 120 menit dan jenis fakta 2 kelompok fakta kuantitatif dan kualitatif. Subbab kedua ada asumsi MANOVA. Asumsi yang harus dipenuhi dalam uji MANOVA yang pertama, variabel independen adalah kategorik. Yang kedua, variabel dependen adalah numerik. Yang ketiga, pengamatan yang dilakukan harus independen. Yang keempat, asumsi normalitas, di mana variabel dependen harus berdistribusi normal di dalam kelompok. Yang kelima, asumsi linearitas, bebas multikolinearitas antar variabel dependen.
Dan yang keenam ada asumsi homogenitas, di mana tiap kelompok populasi memiliki matriks varians covariance yang sama. MANOVA digunakan untuk mengetahui apakah vektor rata-rata populasi sama, dan jika tidak sama, komponen rata-rata mana yang berbeda secara nyata. Lalu selain itu, dapat mengontrol tingkat kesalahan percobaan ketika beberapa derajat interkorelasi antar variabel dependen. Dan yang kedua, menyediakan lebih banyak kekuatan statistik dibandingkan ANOVA ketika jumlah variabel dependen adalah 2 atau lebih. Yang keempat ada aplikasi SPSS uji MANOVA. Contoh uji one-way MANOVA hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak. Di sini variabel independennya yaitu tingkat pendidikan ibu, terdiri dari 3 kelompok yaitu SD, SMP, dan SMA, dan variabel dependennya ada tinggi badan anak, berat badan anak, dan lingkar kepala. Tabel definisi operasional. Variabel tingkat pendidikan ibu, definisinya pendidikan formal yang telah tamat ditempuh oleh ibu dapat menggambarkan pengetahuan ibu. Skala variabel ordinal. Yang kedua, variabel tinggi badan. Definisinya hasil jumlah pengukuran ruas-ruas tulang tubuh meliputi tungkai bawah, tulang pinggul, tulang belakang, tulang leher, dan kepala. Skala variabel rasio, satuan variabelnya cm. Yang ketiga, variabel berat badan. Definisinya massa tubuh meliputi otot, tulang, lemak, cairan tubuh, organ, dan lainnya. Skala variabel rasio, satuan variabelnya kilogram. Yang keempat, variabel lingkar kepala. Definisinya pengukuran ukuran dan pertumbuhan otak dengan cara melingkarkan pita pengukuran fleksibel dari bahan tidak elastik melalui bagian paling menonjol di bagian kepala belakang dan dahi. Skala variabel rasio, satuan variabelnya cm. Langkah pertama dalam uji MANOVA yaitu uji normalitas. Yang pertama, pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu explore. Selanjutnya, masukkan variabel dependen pada kolom dependent list, yaitu TB anak, BB anak, dan LK anak. Setelah itu, klik plot, lalu pilih faktor level together pada block spot, stream and leaf pada deskriptif, dan normality plot with test. Setelah itu continue, lalu OK. Pada output, lihat tabel deskriptif pada nilai skewness dan hitung rasio skewness dengan cara nilai skewness dibagi standar error skewness. Pada TB anak diperoleh rasio skewness min 1,66. Pada BB anak diperoleh rasio skewness 1,21 dan pada LK anak diperoleh rasio skewness min 0,511. Data berdistribusi normal bila rasio skewness adalah min 2 sampai dengan 2. Tabel hasil uji normalitas. Karena pada data tersebut, variabel tinggi badan anak, berat badan anak, dan lingkar kepala anak, rasio skewness-nya berada di antara min 2 sampai dengan 2,
sehingga dapat diartikan bahwa ketiga variabel tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi. Selanjutnya, kita lakukan uji kolinearitas. Yang pertama klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian masukkan variabel dependent, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak pada kolom variables. Pilih Pearson, Two-Tailed, dan Flexic Correlation, lalu klik OK. Pada output, lihat nilai percent correlation antar variabel. Bila nilai kurang dari 0,8, maka bebas kolinearitas dan asumsi terpenuhi. Dari tabel didapatkan nilai R masing-masing variabel kurang dari 0,8, sehingga variabel tersebut bebas multikolinearitas dan asumsi terpenuhi. Masukkan variabel tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala ke dependent variable, lalu di fix factor masukkan tingkat pendidikan ibu. Pada bagian kanan, pilih option, lalu pindahkan didik ibu overall ke sebelah kanan, lalu pada kotak kolom display, pilih deskriptif, estimate, parameter, dan homogeneity test untuk melihat varians, dan pastikan signifikansi dari 0,5 setelah itu continue. Lalu klik full stop pada bagian kanan, setelah itu pindahkan didik ibu ke sebelah kanan, centang bunuh ironi, dan continue. Berikut lampiran output uji MANOVA. Yang pertama ada box test quality of covariance matrix. Hasil signifikannya yaitu 0,179 yang artinya lebih dari 0,5, maka asumsi sudah terpenuhi. Lalu kedua ada happiness test of equality of error variance dengan variabel tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Signifikannya lebih dari 0,5, maka didapatkan bahwa varians homogen sehingga asumsi terpenuhi. Berikut ada lampiran pengujian hasil output covariance dan variance yang sudah terpenuhi asumsinya. Berikut ada output multivariate test dengan nilai signifikan 0,00 di Wilks Lambda, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada antara tempat pendidikan ibu dan perbedaan itu adalah hasil sekitar 5% yang dapat dilihat pada kolom threshold dan testnya. Ada yang macam pembacaan test digunakan jika sesuatu indikasi transparansi variasi yang terpenuhi dapat hasilnya juga kecil. Dan yang kedua ada Wilks Lambda digunakan jika terdapat lebih dari 3 tes digunakan bila intervalnya pemeriksaan dari independen, dan yang terakhir kondisi tes digunakan pada asumsi untuk transparansi variasi dipenuhi. ANOVA test dilihat pada tabel test of between subject effect pada nilai sigma. Variabel pendidikan ibu secara bermakna tidak mempengaruhi tinggi badan anak dengan p-value 0,744 yang artinya hal gagal ditolak. Variabel pendidikan ibu secara bermakna mempengaruhi berat badan anak dengan p-value 0,00 yang artinya H0 ditolak. Variabel pendidikan ibu secara bermakna tidak mempengaruhi lingkar kepala anak dengan p-value 0,293 yang artinya H0 gagal ditolak. Pada kolom diketahui pada berat badan anak menurut kelompok nomor pendidikan ibu memiliki p-value SD-SMP 1,00, SD-SMP 0,00, dan SD-SMP 0,00. Jika kurang dari 0,05 maka memiliki beda rata-rata berat badan anak. Yang kelima ada penyajian data. Pada tabel di atas didapat hasil p-value 0,00 di mana lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga menjelaskan adanya perbedaan rata-rata status gizi dari kelompok pendidikan ibu.
Tabel hasil univariat tes. Variabel berat badan memiliki p-value 0,000, di mana kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan ibu berpengaruh terhadap berat badan anak. Didapat juga nilai R-square 0,200 yang artinya bahwa 20% berat badan anak dipengaruhi oleh pendidikan ibu. Tabel signifikansi perbedaan rata-rata BB anak menurut pendidikan ibu. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata BB anak antara ibu berpendidikan SD SMA dan SMP SMA. Yang terakhir yaitu analisis jurnal. Jurnal yang terpilih yaitu One Way Hanofa dengan judul Perbedaan Kualitas Hidup Lansia antara lansia tinggal di Panti Tresor Roda dengan bersama keluarga di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil analisis bivariat menggunakan UJT, terdapat perbedaan aspek psikologis dengan nilai P yaitu 0,611, sosial 0,000, dan lingkungan lansia yaitu 0,000, dan tidak terdapat perbedaan pada kesehatan fisik dengan nilai P 0,798. Yang terakhir yaitu test of between subject effect. Di sini model MANOVA didapatkan bahwa aspek lingkungan mempunyai nilai signifikan yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa aspek lingkungan merupakan aspek yang paling berbeda dari keempat kualitas hidup lansia.